Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang risiko kesehatan, kecelakaan mobil, dan kecelakaan kerja. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, saya Alfi Mafira. Perkenalkan, aku Julia Wanda. Perkenalkan, nama saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Nurila Sari. Perkenalkan, nama saya Safitri Ramadanti. Risiko kesehatan terjadi jika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut menyebabkan orang terganggu, juga segala aktivitasnya. Penyebab umum munculnya gangguan kesehatan adalah kecenderungan semakin tuanya penduduk dunia, tingkat sakit penduduk, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Selanjutnya, yang pertama, penduduk semakin menua. Pada tahun 2025 diperkirakan ada 830 juta penduduk dunia dengan usia lebih besar atau sama dengan 65 tahun. Persentase penduduk tua tersebut lebih besar di negara maju, tetapi jumlah dalam angka absolut lebih banyak di negara berkembang. Penyebab tren semakin banyak penduduk dunia tua adalah menurunnya tingkat kelahiran pada 25 tahun terakhir. Di negara berkembang, penyakit utama yang biasanya menyebabkan kematian adalah penyakit infeksi. Sedangkan di negara maju biasanya arteri, disease, dan stroke. Secara umum, usia pengharapan wanita lebih panjang dibandingkan dengan pria. Yang kedua, ada morbidity rate atau tingkat sakit penduduk, yaitu banyaknya penduduk yang menderita sakit tertentu. Morbidity rate bisa dibandingkan dengan mortality rate. Di berbagai negara, wanita lebih banyak menderita penyakit chlamydia dibandingkan pria. Sedangkan untuk sifilis dan gonorrea, persentase penderita pria dan wanita hampir sama. Baik, selanjutnya yaitu risiko kecelakaan mobil. Awal abad ke-20, kendaraan seperti mobil mulai populer dan mempermudah transportasi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. WHO memperkirakan kecelakaan lalu lintas menyebabkan lebih dari 1 juta kematian dan 50 juta cedera setiap tahun. Penyebab utama meliputi pengemudi mabuk atau dalam pengaruh obat, tidak perhatian, lelah, atau bahaya di jalan seperti salju, lubang, dan juga hewan. Di Amerika Serikat, terjadi kematian akibat kecelakaan setiap 13 menit, dengan penduduk usia 1-33 tahun memiliki risiko tertinggi. Selanjutnya, terdapat beberapa statistik yang menarik untuk dilihat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 26% pengemudi pernah terlibat kecelakaan mobil selama 5 tahun sebelumnya. Yang kedua, ada sekitar 17.419 kematian karena kecelakaan pada tahun 2002 yang disebabkan oleh alkohol. Yang ketiga, lebih dari setengah kematian yang dilaporkan, 59% diantaranya tidak memakai sabuk pengaman. Dan yang terakhir yaitu kematian karena kecelakaan mobil terbalik atau rollover crasher mencapai 82%. Persentase kecelakaan terbesar terjadi pada usia 16-44 tahun, dengan masing-masing kategori memiliki angka 9-16%, lebih tinggi dibandingkan kategori usia lainnya. Kecelakaan mobil disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama faktor manusia. Pengemudi sering melakukan tindakan yang berisiko, meskipun sebagian besar dari kecelakaan sebenarnya bisa dihindari jika lebih berhati-hati. Berikut merupakan tabel penyebab kecelakaan kendaraan, dengan aktivitas yang pertama berbicara dengan penumpang lain, dengan persentasi 81%, yang kedua memainkan radio atau CD dengan persentasi 66%, yang ketiga makan atau minum dengan persentasi 49%, dan yang terakhir menggunakan telepon seluler dengan persentasi 25%. Yang kedua itu ada faktor teknis. Faktor teknis diakibatkan karena kelemahan mobil atau kendaraan yang bisa menyebabkan atau mendorong kecelakaan. Sebagai contoh, ban yang kehilangan gesekan ketika terjadi pengereman mendekati setengah gravitasi bisa menyebabkan tidak berhenti pada saatnya. Dari tahun ke tahun, fasilitas pengamanan kendaraan semakin membaik, meskipun angka kematian karena kecelakaan kendaraan masih dirasakan tinggi. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu resiko kecelakaan kerja. Statistik kecelakaan kerja di Inggris. Kecelakaan kerja merupakan masalah serius di Inggris. Setiap tahunnya diperkirakan 1,6 juta pekerja mengalami cedera akibat kecelakaan kerja, dan 2,2 juta pekerja mengalami gangguan kesehatan.
Hal ini menyebabkan sekitar 30 juta hari kerja hilang. Kerugian finansial akibat kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan mencapai 6,5 euro per tahun. Tingkat kematian akibat kecelakaan kerja juga cukup tinggi. Pada tahun 2000 sampai 2003, sebanyak 226 pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja. Perusahaan kecil dengan kurang dari 50 karyawan memiliki tingkat kematian dan kecelakaan kerja yang 2 kali lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar dengan lebih dari 1000 karyawan. Kecelakaan kerja paling sering disebabkan oleh terpeleset atau tertantuk benda. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi. Sekitar 60% kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian terjadi pada konstruksi, transportasi, pergudangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penyebab kematian kerja yang paling umum adalah karena jatuh dari ketinggian atau ditabrak oleh kendaraan yang bergerak dan ditabrak oleh objek yang bergerak atau jatuh. Diperkirakan sekitar 20 orang terbunuh dan 250 orang cedera serius setiap minggunya berkaitan dengan kendaraan atau menjalankan kendaraan menggunakan jalan untuk kerja. Baik, selanjutnya, bagaimana dengan kecelakaan kerja di Indonesia? Berikut beberapa informasi mengenai kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2005, terjadi 95.418 kecelakaan kerja yang menyebabkan 6.114 pekerja mengalami cacat, 2.932 pekerja cacat sebagian, dan 66 pekerja cacat total, dan 1.736 meninggal. Kesimpulan, pada resiko kesehatan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia penduduk dunia yang dipengaruhi oleh tren populasi menua, tingkat penyakit, dan biaya kesehatan. Penyakit utama di negara maju adalah penyakit kardiovaskular, sedangkan di negara berkembang adalah penyakit infeksi. Tingkat harapan hidup lebih tinggi di negara maju meskipun terdapat variasi akibat faktor sosial dan ekonomi. Pada resiko kecelakaan mobil, kendaraan memberikan kemudahan transportasi, tetapi meningkatkan resiko kecelakaan. Seringkali diakibatkan oleh kelalaian manusia, contohnya menggunakan ponsel saat berkendara, dan faktor teknis kendaraan. WHO mencatat lebih dari 1 juta kematian dan 50 juta cedera per tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Faktor resiko utama meliputi usia pengemudi, perilaku tidak aman, dan kegagalan teknis kendaraan. Dan kesimpulan terakhir, yaitu resiko kecelakaan kerja. Pekerja di sektor konstruksi, transportasi, pertanian, dan perikanan memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Penyebab utama kecelakaan kerja adalah jatuh dari ketinggian, terpeleset, dan tertimpa benda. Sekitar 70% kecelakaan kerja dapat dicegah dengan sistem pengamanan yang baik, namun hanya 40% yang dilaporkan. Data di Indonesia menunjukkan tren penurunan kecelakaan kerja, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.